Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dari SMP Negeri 1 Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Hari ini ingin merefleksi hasil dari belajar saya di program Guru Penggerak tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, kita next. Sebelum itu ada fasilitator saya, Pak Nur Muhammad. Kemudian pengajar praktik ada Ibu Umriyah dan saya sendiri, Abdullah. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan pertama ini, sebelum mempelajari modul Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya awalnya berpikiran bahwa apa yang saya lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran sangatlah sudah baik. Karena kenapa? Saat proses pembelajaran itu berlangsung, saya sebagai guru sudah tidak dapat komentar negatif dari siswa, tidak ada siswa yang protes, dan juga pengumpulan tugas selama ini berhasil dilakukan oleh peserta didik saya atau siswa saya. Nah, berjalannya waktu setelah saya belajar di program Guru Penggerak ini, di angan-angan saya itu sudah terbersit sesuatu. Apa itu? Ya, yang pertama, bagaimana nih belajar yang mereka inginkan. Nah, selama ini saya tidak tahu siswa saya mau belajar versi enak menurut mereka, bukan menurut guru saya sebagai guru. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, produk tugas apa yang mengena dalam pengaplikasian pembelajaran atau materi pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Jadi 2 poin ini sudah menunjukkan bahwa ternyata pembelajaran di kelas saya tidak baik-baik saja, tidak seperti yang saya pikirkan. Oke, lanjut. Nah, seperti yang sudah saya spill di awal tadi, bahwa dulu saya berpikir jika anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka itu malas dan tidak memiliki etos kerja yang baik. Kemudian kadang saya juga berpikir bahwa padahal tugasnya atau soalnya sudah mudah nih, tapi kenapa ya murid saya belum bisa mengerjakan atau lama mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, akhirnya saya kecewa dan saya mengeluh. Hanya bisa mengeluh. Nah, sekarang harus next, kita harus berubah. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, apa nih yang sudah saya dapatkan? Yang pertama, saya menyadari bahwa saya salah dalam memandang pembelajaran saya selama ini. Jadi, anak bukan objek pembelajaran utama di dalam kelas, namun mereka adalah subjeknya. Kemudian, pendidikan wajib menghamba atau menjadi fasilitator, juga pamong untuk pengantar ya. Jadi di sini untuk mengantarkan anak didik kita menuju good versionnya ya. Kemudian guru menurut saya setelah bergelut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa guru bagaikan petani. Jadi guru adalah petani yang menanam bibit bermacam-macam dengan otomatis dengan apa? Ya, benar. Dengan memperlakukannya juga berbeda. Oke. Kemudian anak bukan kertas kosong. Jadi anak itu sudah terisi cuma samar-samar. Jadi tugas guru di sini sebagai fasilitator tadi menebalkan agar lebih tebal lagi dan lebih spesifik lagi. Akhirnya guru mendapatkan versi terbaik dari
setiap muridnya. Oke, lanjut. Nah, perubahan yang saya rasakan selama atau setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi yang paling utama di pembelajaran atau filosofi pendidikan versi Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among dalam pembelajaran. Ini adalah yang pertama. Nah, sesuai dengan pengalaman saya dulu sebelum mengajar di SMP 1 Blega waktu masih di Malang. Nah, kebetulan saya ngajar di SMA Taman Siswa Malang. Jadi di sana guru itu disebut pamong, bukan guru. Jadi bukan bu guru tapi nyi, di sana ni ya. Kalau sedangkan yang Pak Guru itu disebutnya Ki. Jadi saya dulu berubah, bukan Pak Abdullah tapi Ki Abdullah. Dan teman-teman perempuan yang mengajar di sana disebutnya Ni ya. Atau yang sudah menikah itu Nyi biasanya. Nah, apa nih yang berubah? Yang pertama, sistem Among tadi itu akan menjadi pusat ya, berarti harus anak tadi harus menjadi pusat pendidikan ya. Jadi bukan berpusat di guru lagi. Kemudian yang kedua, guru menjadi pamong penuntun untuk berkembangnya siswa dengan baik lahir dan batin. Berikutnya, belajar tanpa unsur paksaan atau belajarnya merdeka belajar sesuai yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya, bahwa menyadari setiap anak itu adalah unik dan punya daya tarik terhadap minat yang berbeda. Jadi nantinya anak harus diarahkan menurut minat dan bakatnya. Oke, lanjut sekarang tentang merdeka belajar. Dalam sistem Among nantinya di sekolah ini akan membantu siswa menuju versi terbaiknya. Karena kenapa? Karena di sini minat dan bakat mereka akan diasah oleh guru. Guru di sini akan menjadi fasilitator dengan memilih gaya belajar dan pengumpulan tugas yang sesuai atau yang sangat disukai siswanya. Dari sinilah harapan bibit awal merdeka belajar itu akan tumbuh. Kemudian penerapannya adalah yang pertama, membuat kesepakatan di kelas sebagai komitmen dan penerapan integritas. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran yang variatif sesuai kodrat alam dan zaman. Yang terakhir, menyusun rencana atau modul pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa agar terciptanya merdeka belajar. Oke, kesimpulannya adalah pendidikan adalah proses menuntun kemampuan terbaiknya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang harus dilakukan dengan kecintaan dan penuh komitmen. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Spensaga, I am possible.